Muldoko, Banser bisa diprogramkan untuk komponen cadangan. Nah ini di sini salah satu sumber masalah menurut saya, karena pemerintah begitu jelas berpihak pada Banser dan kemudian Banser merasa didukung pemerintah penuh ya. Faktual, ini ada gambarnya Kepala Staf Presiden Muldoko saat hadiri apel kebangsaan dan pembukaan Susban BIM Angkatan 5 di Taman Chandra Wilwatikta Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pandaan ini ada saudara saya di situ. Kepala Staf Kepresiden Muldoko hadir dalam rapat kebangsaan, apel kebangsaan dan pembentukan Susban kursus Banser Pimpinan Angkatan 5 di Taman Chandra Wilwatikta Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Senin 24 Februari 2020. Acara ini dihadiri ratusan anggota Banser. Nah ini di sini masalahnya ya. Ini gambar ini sudah cukup 15 tahun saya jadi wartawan. Ini cukup untuk membuat satu, ya itulah ya yang bikin masalah. Dan yang kemarin tindakan Banser di mana itu yang membentak-bentak seorang kiai tua dan diapresiasi oleh Menteri Agama yang juga seorang militer ya. Ini Muldoko juga militer, jadi jelas ya. Kemudian Banser begitu berani karena didukung oleh negara. Tidak boleh lagi ada ya organisasi HTI dan seluruh ideologinya. Itu salah. Kalau saya salah, saya laporkan ke polisi. Sampean tunjukkan buktinya apa saya salah. Nama saya Zengko. Terus salah saya apa? Salah nyebar ideologi khilafah, iya apa enggak? Tidak mana sampean itu seperti itu. Kepala desa dan semua orang juga sudah tahu orang itu. Laporkan ke polisi, laporkan ke Uramen. Yang berwajib. Nama Zainullah, alamat ini, salahnya ini, sampai akan tunjukkan buktinya. Sidang di pengadilan, oke, silakan. Iya, silahkan. Saya pastikan akan saya laporkan. Silahkan. Yang kedua, Ya, ingin saya sampaikan. Ini ya, ya. gara-gara ajaran ini sampean, anak buah sampean nyilokno Habib Lutfi, nyilokno NU. Proses secara hukum, ini negara hukum. Sampai laporkan ke polisi, ke pihak berwajib, siapa namanya. Oke. Ya. Saya juga minta sampean mulai sekarang, karena ini negara hukum, Iya. dan hukum itu sudah ada. Oke. Sampean berjanji tidak ada lagi penyebaran ideologi khilafah. Sampai laporkan Loh, saya. aku njaluk sampean. Laporkan saja. Aku njaluk sampean. Belum tangga? Saya salah apa? Belum tangga? Salah apa? Nah, ini kalau saya laporkan saya. Laporkan saja saya. Sampean punya bukti, sampean anggota DPR. Saya di sini bukan atas nama anggota DPR. Saya atas nama Ketua Ansor. Ya. Dan saya berkewajiban mengamankan wilayah saya dari ajaran khilafah. Iya, silahkan dilaporkan. Kok repot sampean, ada polisi, ada Uramen. Laporkan saja. Bikin surat pernyataan. Surat pernyataan apa? Tidak menyebarkan ideologi khilafah. Karena hasil cuci otak sampean, kiai kami dihina-hina, organisasi kami dihina-hina, dan itu kami tidak terima. Kalau tidak terima, ya gampang anak polisi, Mas. Laporkan ke polisi, selesai kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parang itu bertertua di semesta. Jadi tadinya saya itu nggak tertarik dengan Banser ya, tapi kok ada yang viral yang anak muda membentak-bentak orang tua, itu saya tertarik karena dari sisi akhlaknya. Tapi kemudian saya menemukan video kok, setelah bukan video apa, gambar-gambar, wah ternyata Banser kasusnya apa, masuk media massa itu sering dengan kasus-kasus yang kontroversial ya. Saya pernah dengar dia membubarkan pengajiannya Felix Show itu dan lain-lain itu ya. Saya nggak tertarik waktu itu. Kenapa itu Ustadz Abdul Somad itu dibubarkan, terus pengajian Gus Nur di apa
pesantrennya itu ditolak itu ya, bikin pesantren tahfiz ditolak di mana itu, di Pasuruan ya. Terus saya mikir siapa sih Banser itu? Hanya saya pernah dengar di Bravo Radio itu ucapan sekilas ya, dengan nada yang lembut dari Adi Masardi. Banser itu sebaiknya kembali ke hitohnya, kira-kira gitu ya, kembali untuk pengamanan pesantren, bukan untuk semacam tukang pukul gitu, penggada, kalau bahasanya ini ya, bahasanya Muldoko itu. Jadi komponen cadangan untuk ya mempertahankan apa istilahnya ya, NKRI dan lain-lain. Jadi seolah-olah semi tentara gitu ya. Jadi tumbuh kesadaran pelan-pelan tentang Banser itu karena tindakan-tindakannya yang apa ya, yang aneh aja, seperti membubarkan pengajian. Kok Banser? Terus yang terakhir tentu yang saya terkejut tuh, kok dia berani ya melarang Gus Dur itu bikin pesantren tahfiz ya. Pesantren tahfiznya yang dijadikan poin kalau menurut saya, karena saya juga ngajarkan pesantren bukan pesantren, saya ngajarkan tahfiz Quran ya, kecil-kecilan di pesantren Ojo Lali. Terus saya coba lacak itu siapa sih Banser. Oh iya, saya nemukan artikel memang secara simbolik didukung ya oleh Kepala Staf Presiden Muldoko di Pandaan itu. Pandaan ada saudara sepupu saya di sana ya, di Taman Chandra Wilwatikta, tempat Banser itu bikin kegiatan ya. Kalau begini terus bisa berbahaya sebenarnya situasinya. Jadi kesannya terjadi belah bambu ya. Terus saya ingat, saya tarik ke belakang ke zamannya Bung Karno, Nasakom ya, nasionalisme, agama, dan komunis ya. Soekarno perlu kekuatan ya, perlu dukungan real dari Partai Nahdlatul Ulama saat itu ya. Sementara yang anti pemerintah, yang mengkritis pemerintah dibubarkan, yaitu Masyumi ya. Dan kemudian mereka percaya itu nasionalisme sekuler gabung dengan agama, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, dan komunis ya, unsur-unsur komunis dalam pemerintahan tuh, dalam pusat kekuasaan ya, Nasakom ya. Kemudian orang yang tidak setuju Nasakom masuk penjara, kan gitu cerita akhir kekuasaan Bung Karno yang kemudian rubuh itu, dirubuhkan oleh Allah. Karena puncak kezaliman di situ tuh, Nasakom itu menggabungkan antara kenekatan dari Partai Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan komunis ya, dan akhirnya mereka saling menyembelih itu antara komunis dan NU ya. Dan Soekarno kepentingan melakukan political game ya, permainan politik yang berbahaya seperti ini. Dan permainan politik yang berbahaya itu tampak sekarang terasa ya, dengan kenekatan Banser itu di mana-mana ya. Beritanya maksudnya di mana-mana, dan memunculkan perlawanan ya dari pihak-pihak kalangan umat Islam yang tidak setuju dengan tindakan-tindakan oknum-oknum Banser itu, yang memang secara moral ya di backup ya oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Muldoko dan juga Menteri Agama yang kemarin mengapresiasi ya tindakan dari bentak-bentaknya saat muafi itu kepada seorang kiai, seorang guru ya, seorang ulama tua yang diduga mendukung khilafah ya. Kalau dulu zaman akhir komunis itu idenya itu bukan khilafah ya enggak. Idenya apa ya, sehingga punya musuh bersama Nasakom itu ya, sehingga mereka pemerintahan Soekarno itu menggiring Buya Hamka ke penjara, ulama-ulama itu dipersekusi ya, zamannya Bung Karno, ulama itu ke penjara, Natsir di penjara 4 tahun, Hamka di penjara 2 tahun 4 bulan, Muhtar Lubis, tokoh kritis dari kalangan pers yang nggak mau dikooptasi persnya itu, sekarang itu juga di penjara. Kalau sekarang kan persnya memblok ke istana ya, pers mainstream maksudnya.
TV dan lain-lain itu, TV mainstream. Jadi ini saya kira harus ada semacam guru bangsa yang mengingatkan ya, political game ya, permainan politik yang berbahaya dengan memainkan semacam catur atau bidak yang bernama banser itu ya, untuk permainan politik. Di belakangnya ya itulah yang disebut dalam perspektif Amin Rais itu Indonesia dibelah bambu ya, ini terbelah ya secara politik ya, karena memang ada usaha-usaha sengaja untuk membelah ya, mengangkat yang satu dan menginjak yang lain. Soal persekusi ulama itu sudah terjadi ya, termasuk Habib Rizik yang tidak bisa pulang ya, diblok ya di Arab Saudi selama 3 tahun ya. Jadi ini sekedar catatan saya, ini jam berapa ini? Sudah jam 3 subuh ya. Saya sudah sholat tahajud beberapa rakaat, nanti ditambah lagi. Saya prihatin dengan keadaan yang sekarang ya. Dan kalau video yang saya tampilkan ini sekedar contoh betapa nekatnya, betapa beraninya Banser itu. Kenapa mereka berani? Karena didukung ya oleh kekuatan politik yang real yang sekarang sedang bermain ya, pada level di titik pusat kekuasaan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber tercuah di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.